Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Pramita. Saya mahasiswa Administrasi Pendidikan semester 4 di STKIP Muhammadiyah Bogor. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang analisis isi batasan kurikulum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampun Bapak Wahyu Bagje Sulpemi MPD. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah perkembangan pengertian batasan kurikulum. Dalam perkembangan pengertian batasan kurikulum, terdapat dua unsur pokok yang menjadi tekanan dari pengertian kurikulum tersebut, yaitu yang pertama adalah isi kurikulum. Isi kurikulum adalah mata pelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah yang harus ditempuh oleh setiap siswa. Dan yang kedua adalah tujuan utama pendidikan atau kurikulum, agar siswa menguasai setiap mata pelajaran yang diberikan dan akhirnya siswa tersebut berhak untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah sebagai bukti telah menyelesaikan program pendidikan. Nah, batasan kurikulum adalah sesuatu yang memfokuskan pada seluruh pengalaman belajar yang diperoleh oleh anak. Hal ini dikemukakan oleh Padmonedowo. Menurut Padmonedowo, kurikulum adalah seluruh usaha atau kegiatan sekolah untuk merangsang anak supaya mau belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Lebih lanjutnya, ia pun memberikan batasan bahwa kurikulum adalah segala pengalaman dan pengaruh yang bercorak pendidikan yang diperoleh anak di sekolah. Menyimak beberapa batasan kurikulum tersebut, ternyata kurikulum memiliki makna yang cukup luas. Kurikulum dapat diartikan sebagai semua kegiatan dan pengalaman belajar yang diterima siswa melalui upaya dan tanggung jawab sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang batasan-batasan kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana. Pada hakikatnya, kurikulum sebagai suatu program kegiatan terencana memiliki rentan waktu yang luas, hingga membentuk suatu pandangan yang menyeluruh, dan di suatu pihak, kurikulum dipandang sebagai suatu dokumen tertulis. Dan di lain pihak, kurikulum dipandang sebagai rencana yang tidak tertulis yang terdapat dalam pikiran pihak pendidik. Yang kedua, kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan. Beberapa penulis kurikulum menyatakan bahwa kurikulum seharusnya tidak dipandang sebagai aktivitas, tetapi difokuskan secara langsung pada berbagai hasil belajar yang diharapkan. Kajian ini menekankan perubahan cara pandang kurikulum dari kurikulum sebagai alat dan menjadi kurikulum sebagai tujuan atau akhir yang akan dicapai. Salah satu alasan utama adalah karena hasil belajar yang diharapkan merupakan dasar bagi perencanaan dan perumusan berbagai tujuan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah kurikulum sebagai reproduksi kultural. Pandangan kurikulum sebagai reproduksi kultural disebabkan karena berbagai peristiwa patriotik dan sejarah nasional, sistem ekonomi yang dominan, berbagai konvensi kebudayaan, kebiasaan dan aturan adat istiadat yang ada, serta nilai-nilai agama yang ada di berbagai sekolah yang bernaung di bawah lembaga keagamaan seperti parochial school dan sekolah-sekolah umum. Pengembangan kurikulum semacam ini dimaksud untuk meneruskan nilai-nilai kultural kepada generasi penerus melalui lembaga penerus. Yang keempat, kurikulum adalah sebagai kumpulan tugas dan konsep diskrit. Kurikulum merupakan suatu kumpulan tugas dan konsep yang harus dikuasai oleh siswa. Dalam hal ini diasumsikan bahwa penguasaan tugas-tugas yang saling bersifat diskrit tersebut adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya, tujuan-tujuan yang dimaksud memiliki interpretasi behavioral yang spesifik. Misalnya mempelajari suatu tugas baru atau melakukan suatu yang lebih baik. Pendekatan ini perkembangan dari program-program training dalam bisnis industri dan kemiliteran.
Selanjutnya adalah yang kelima, kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial. Pandangan ini berpendapat bahwa sekolah harus mempersiapkan suatu agenda pengetahuan dan nilai-nilai yang diyakini dapat menuntun siswa memperbaiki masyarakat dan institusi kebudayaan, serta berbagai keyakinan dan kegiatan praktik yang mendukung. Selanjutnya yang keenam, kurikulum adalah kursrere. Salah satu pandangan yang paling muhtahir terhadap dimensi kurikulum adalah pandangan yang menekankan pada bentuk kata kerja kurikulum itu sendiri, yaitu kurere, sebagai pengganti interpretasi dari etimologi arena pacu atau lomba. Kurikulum kurere merujuk pada jalan lomba dan menekankan masing-masing kapasitas individu untuk merekonseptualisasi autobiografinya sendiri. Penjelasan selanjutnya adalah tentang perbedaan kurikulum lama dengan kurikulum yang baru. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang lama. Dalam kurikulum yang lama, berorientasi pada masa lampau karena berisikan pengalaman-pengalaman pada masa lampau. Namun dalam kurikulum baru berorientasikan pada masa sekarang sebagai persiapan untuk masa yang akan datang. Pengajarannya pun berdasarkan unit atau topik dari kehidupan masyarakat serta sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa. Selanjutnya yang kedua, dalam kurikulum lama berdasarkan filsafat pendidikan yang jelas, sulit dipahami dan tidak ada kesatuan pendapat di antara kalangan guru tentang filsafat pendidikan yang dianut tersebut. Selanjutnya dalam kurikulum barunya berdasarkan pada filsafat pendidikan yang jelas yang dapat diajarkan ke dalam serangkaian tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dalam kurikulum lama berdasarkan pada tujuan pendidikan yang mengutamakan perkembangan serta pengetahuan akademik dan keterampilan dengan mengabaikan perkembangan sikap, cita-cita, kebiasaan, dan sebagainya. Belajar lebih ditekankan pada unsur mengingat dan latihan-latihan belaka. Adapun penguasaan pengetahuan dan keterampilan tersebut dimaksud untuk memperoleh ijazah atau kenaikan kelas. Nah, dalam kurikulum barunya bertujuan untuk mengembangkan keseluruhan kepribadian siswa. Belajar bukan untuk memperoleh ijazah, melainkan agar mampu hidup di dalam masyarakat. Selanjutnya dalam kurikulum lama berpusat pada mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah. Terkadang memang diadakan semacam korelasi, tetapi korelasi tersebut hanya dilakukan di antara unsur-unsur tertentu saja dalam beberapa mata pelajaran. Namun dalam kurikulum baru disusun berdasarkan masalah atau topik tertentu. Siswa belajar dengan mengalami sendiri sehingga terjadi proses modifikasi dan penguatan tingkah laku melalui pengalaman dengan menggunakan mata pelajaran. Oleh karena itu, kurikulum disusun dalam bentuk bidang studi yang luas atau dalam bentuk integrasi dari semua mata pelajaran. Dalam kurikulum lama hanya didasarkan pada buku pelajaran sebagai sumber bahan dalam mengajar mata pelajaran. Meskipun buku-buku sumber tersebut sering diperbaiki, namun seringkali bahan yang dikandung dalam buku tersebut tidak up to date lagi. Bahkan seringkali memilih bahan tidak selaras dengan filsafat dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam kurikulum baru bertitik tolak dari masyarakat dalam kehidupan keseharian yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan individu. Bahkan sumber yang paling luas adalah masyarakat itu sendiri, sedangkan buku hanya sebagai bahan pelengkap. Dan dalam kurikulum lama dikembangkan oleh masing-masing guru secara perorangan. Gurulah yang menentukan mata pelajaran dalam kurikulum. Mereka yang menentukan bahan dan pengalaman yang akan diajarkan, dan mereka pula yang menentukan sumber bahan ajar. Namun dalam kurikulum baru dikembangkan oleh sekelompok guru secara bersama-sama atau oleh departemen tertentu.
Setiap guru terikat pada konsep yang telah disusun oleh kelompok atau departemen tertentu. Dengan demikian, tidak mengurangi kebebasan guru untuk mengadakan beberapa penyesuaian dalam batasan-batasan tertentu. Penjelasan selanjutnya adalah kedudukan kurikulum dalam proses pendidikan. Kurikulum pada dasarnya menempati posisi sentral di dalam keseluruhan proses pendidikan. Hal ini berarti bahwa kurikulum merupakan suatu yang sangat strategis untuk mengendalikan jalannya proses pendidikan. Berkaitan dengan posisi kurikulum yang demikian akan menjadi semakin dipandang penting apabila kurikulum itu dikembalikan kepada pengertian kurikulum itu sendiri, di mana dalam salah satu pengertian disebutkan bahwa kurikulum itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas sekolah yang dapat merangsang berkembangnya kegiatan pembelajaran siswa. Yang terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Jadi, batasan kurikulum adalah suatu yang memfokuskan pada seluruh pengalaman belajar yang diperoleh oleh anak, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, karena kurikulum adalah seluruh usaha atau kegiatan sekolah untuk merangsang anak supaya mau belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka dari itu, batasan kurikulum adalah segala pengalaman dan pengaruh yang bercorak pada pendidikan yang diperoleh oleh anak di sekolah. Nah, menyimak beberapa batasan kurikulum tersebut, ternyata kurikulum memiliki makna yang lebih luas. Kurikulum dapat diartikan sebagai semua kegiatan dan pengalaman belajar yang diterima siswa melalui upaya dan tanggung jawab sekolah. Dengan demikian, berbicara mengenai isi kurikulum tersebut, pengertiannya adalah tidak sebatas pada mata pelajaran, akan tetapi seluruh kegiatan belajar pengalaman siswa di sekolah bersama guru atau tidak, berkenaan langsung dengan mata pelajaran atau tidak, untuk mencapai hasil yang dimiliki oleh siswa. Sekian materi yang telah saya sampaikan tentang analisis isi batasan kurikulum. Mungkin dalam penyampaian materi atau bahkan dalam materinya tersebut terdapat banyak kesalahan. Saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.